Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, hayyun la yamutu qayyumun la yanam. Ashhadu an la ilaha illallah al-alimil azim al-malikil allam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila daris salam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a subulas salam. Qala azza min qail, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim, wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Wa qala 'alaihi salatu wassalam, as-sabru 'inda as-sadmatil ula. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah di kesempatan siang menjelang sore ini kami memulai untuk membahas secara bertahap dan berkala satu kitab yang dikarang oleh seorang alim kontemporer, Jamal Ibrahim Qasim, kitab yang beliau beri judul dengan Safahat min Sabril Ulama, lembaran-lembaran contoh-contoh kesabaran para ulama salafus salih. Dan langsung saja yang pertama kita bahas di halaman 66 adalah tentang seorang alim dari kalangan tabi'in yang bernama Sa'id ibn Jubair. Nama beliau dan nasabnya: Sa'id ibn Jubair ibn Hisham al-Asadi al-Walibi. Beliau bukan asli Arab, beliau adalah seorang hamba sahaya yang dibeli dan dimerdekakan oleh salah seorang saudagar dari kalangan Bani Asad. Kemudian tempat tanggal lahir beliau, tidak ada kepastian mengenai tahun atau catatan tahun daripada kelahiran beliau. Namun yang jelas beliau dibunuh pada bulan Sya'ban tahun 95 Hijriah, dan juga uniknya beliau pernah berpesan kepada anaknya seraya berkata, "Ma baqa'u abika ba'da sab'atin wa khamsin." Ayahmu hidupnya tidak akan lama, tidak lebih dari 57 tahun, dan jika benar beliau wafat atau diwafatkan oleh Allah pada usia 57 tahun, berarti beliau diprediksi lahir pada tahun 38 Hijriah. Karakter beliau secara fisik, Al-Imam Adz-Dzahabi menyebut beliau dalam kitab Tarikhul Islam bahwa beliau adalah berkulit hitam. Sedangkan Abdullah ibn Namir mengungkapkan bahwa beliau memiliki rambut dan juga jenggot yang sudah mulai tumbuh uban atau ada tumbuh uban di antara rambut dan jenggotnya. Ketika ditanya, apakah engkau tidak menyamirnya wahai Sa'id ibn Jubair, beliau berkata, bagaimana mungkin ada seorang hamba yang diberi cahaya oleh Allah lalu dia malah memilih untuk menutupi cahaya tersebut dengan warna-warna, khususnya warna hitam. Beliau memakruhkannya. Ada kisah unik tentang beliau ini. Beliau sehari-hari atau setiap malam bangun tahajud setelah dibangunkan oleh seekor ayam yang merupakan miliknya. Namun suatu hari ayamnya ini tidak berbunyi, sehingga di pagi harinya beliau menegur, seolah-olah menegur ayam tersebut, "Ma biki, apa yang terjadi denganmu wahai ayam?" "Qata Allahu sautaka, semoga Allah memutus suaramu." Dan diriwayatkan setelah itu ayam itu tak lagi pernah berbunyi. Allahu Akbar. Kemudian teman-teman sekalian, beliau adalah seorang tabi'in yang diakui keilmuannya bukan oleh teman-teman seusianya saja, bukan, bahkan oleh para ulama dari kalangan tabi'in. Sebut saja habrul ummah Abdullah ibnu Abbas, seorang ulamanya kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika ditanya tentang suatu permasalahan, beliau malah bertanya balik kepada orang yang bertanya, "Alaisa fikum ibnu Ummi Dahma, bukankah di antara kalian ada Sa'id ibn Jubair, anak daripada Ummi Dahma?" Beliau ini teman-teman, gambaran kesabarannya adalah luar biasa. Beliau banyak mendapat siksaan dari Al-Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi, seorang gubernur yang dipilih oleh Abdul Malik ibn Marwan dari dinasti Bani Umayyah, yang otoriter, diktator, yang bengis, yang tidak pandang bulu dalam berbuat kezaliman. Dan uniknya beliau tidak pernah mendoakan kebinasaan secara langsung kepada Al-Hajjaj, meski demikian dolimnya ia. Beliau bahkan justru berdoa, hendaknya Allah menjadikan Hajjaj ibn Yusuf orang yang terakhir menyiksanya hingga wafat. Barulah dengan demikian layak bagi Al-Hajjaj untuk Allah binasakan, sehingga
merasa amanlah al-ibad dan al-balad, para hamba dan negeri itu. Beliau ikut serta memerangi Al-Hajjaj bersama Ibnu Al-Ash'ath. Ya, kita sangat kenal orang ini. Dan beliau mengajak kaum muslimin saat itu untuk memerangi Hajjaj karena dia ya Al-Hajjaj sudah mematikan syiar salat. Dia suka berbuat zalim yang luar biasa. Bahkan sering menghinakan kaum muslimin sebagai rakyatnya. Namun karena Al-Hajjaj memiliki fasilitas, juga memiliki banyak tentara, kalahlah Ibnu Al-Ash'ath bersama Sa'id ibn Jubair, sehingga Sa'id ibn Jubair melarikan diri ke Mekah, bahkan terus bersembunyi selama 12 tahun. Namun akhirnya qadarullah, Hajjaj menemukan beliau dan dibunuhlah beliau dengan keji, namun dalam keadaan sabiran muhtasiban, bersabar dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala saja. Pujian ulama terhadap beliau. Ash'ath ibn Ishaq berkata, Sa'id ibn Jubair adalah jihbidul ulama. Jihbid artinya expert, pakarnya para ulama. Bahkan Ibnu Umar, anak Umar ibn Al-Khattab, Abdullah ibnu Umar, saat ditanya tentang salah satu permasalahan dalam ilmu faraid, ilmu yang sangat amat rumit sekali, bahkan khususnya juga bagi saya, beliau justru merekomendasikan sang penanya untuk bertanya kepada Sa'id ibn Jubair. Beliau berkata, innahu a'lam bil hisab minni. Beliau lebih tahu tentang menghitung daripada aku. Lalu kemudian tentang ibadah beliau. Dikatakan oleh Khasif bahwa ia pernah melihat Sa'id ibn Jubair sholat di belakang makam Ibrahim. Lalu ia menghampiri dan sholat di samping beliau. Setelah selesai, Khasif ini ingin bertanya tentang tafsir sebuah ayat, namun belum dijawab, tidak dijawab karena beliau sangat asik dan menikmati berzikir. Berkumandanglah qomat, lalu beliau sholat. Setelah sholat pun beliau tetap berzikir hingga fajar atau matahari terbit. Begitulah luar biasanya ibadah beliau. Dan dengarlah baik-baik bagaimana begitu tawakalnya beliau, dan sekaligus beliau begitu takut untuk berdurhaka kepada ibundanya. Abu Sinan mengisahkan bahwa suatu hari Sa'id ibn Jubair disengat oleh kalajengking di bagian tangan kirinya. Dan ibunda beliau sampai bersumpah menyebut nama Allah agar Sa'id ibn Jubair minta untuk diruqyah. Karena ibundanya tahu Sa'id ibn Jubair tidak pernah mau untuk diruqyah, karena beliau tahu keutamaan untuk tidak meminta diruqyah itu masuk surga tanpa hisab. Namun karena ibundanya sudah bersumpah, dipanggilkanlah seorang peruqyah. Namun uniknya beliau memberikan tangan kanannya yang kanan, bukan tangan kirinya yang disengat oleh kalajengking, sehingga sang peruqyah meruqyah tangan yang tidak disengat kalajengking. Beliau lakukan hal demikian, artinya tetap diruqyah agar supaya ibundanya tidak melanggar sumpah serta membayar kafarat daripada sumpahnya. Namun beliau juga tetap tidak terkena ancaman atau hilang keutamaan baginya untuk masuk surga tanpa hisab. Dan terakhir teman-teman sekalian, kita kutip ucapan beliau yang sangat mendalam maknanya. Adz-dzikru ta'atullah, faman ata'allah faqad dzakarahu wa man lam yuti'hu falaysa bidzakir wa in aktsara tasbih wa tilawatal Qur'an. Zikir pada Allah atau berzikir mengingat Allah hakikatnya adalah berbuat ketaatan. Jadi selama orang berbuat taat kepada Allah, itu hakikatnya ia sedang berzikir kepada Allah. Sebaliknya, meskipun seseorang banyak membaca Quran yang disebut sebagai zikir, juga berzikir dengan wirid-wirid tertentu, meskipun ia banyak lakukan itu, namun ia tidak mentaati Allah, hakikatnya dia bukanlah seorang yang berzikir. Barakallahu fikum wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.